alat bukti, alat ujinya nanti adalah kasus Pertamina ini. Sejauh apa ia akan merengsek sesuai dengan alat bukti yang disebutkan itu tadi kan. Itu satu. Nah yang kedua, saya perlu klarifikasi. Saya tidak menyebut Erick Thohir sebagai bagian dari peristiwa ini. Saya mau mengatakan ini korupsi di Indonesia itu umumnya berjamaah. Bisa berjamaah secara horizontal, tapi juga bisa berjamaah secara vertikal. Nah kalau melihat umumnya di kita dengan uang sebegitu besar, itu selalu ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, tolong dong, kejaksaan tidak hanya berhenti di sini, tapi itu tadi, mungkin dengan barang bukti yang ada, bisa menyasar ke arah yang lebih tinggi, lebih atas, dan seterusnya. Itu yang saya sebut. Di situ ada menteri, yaitu tentu ada Erick Thohir. Tapi di atas menteri itu juga ada presiden. Sebab siapa sih yang butuh uang sampai 1.000 triliun, alias 110 triliun ya per kepala selama 5 tahun? Bukan politisi, bukan siapa-siapa loh mereka. Itu yang kedua. Maksudnya uang ini Anda mencurigai bisa jadi ke presiden saat itu 2018-2023. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan uang besar itu selalu berkaitan dengan peristiwa politik. Oke. Nah oleh karena itu perlu dilacak. Dan ini kan yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya. Nah kalau rezim Prabowo ini mau melakukan itu baru good, baru bagus. Tapi yang ketiga saya apresiasi Bung Hendarsam. Karena selalu membuat perbandingan antara rezim pemerintahan Prabowo dengan rezim sebelumnya, di mana sebelumnya itu namanya Pak Jokowi. Yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Artinya diadu-adu ini kita. Pak Hendarsam mau mengatakan di rezimnya Prabowo ini dilakukan apa yang tidak dilakukan oleh rezimnya Jokowi sebelumnya. Omongan orang medsos ini. Nah kira-kira begitu lah yang mau disebutkan oleh Bung Hendarsam. Bukan kelasnya Rereng Kuti lah ngomong kayak gitu loh. Tadi Anda mau sampaikan itu. Ini ada muara ke politik, kecurigaannya. Dan politiknya kalau uang sebesar itu